Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari net filtration pressure in the glomerulus. Nah, di sini yaitu experimental animal with a single nephron in an intact kidney, yaitu setting penelitian yaitu hewan percobaan dengan satu nefron pada ginjal yang masih utuh. Objektif yaitu evaluate the forces governing glomerular ultrafiltration, yaitu tujuannya itu mengevaluasi gaya-gaya yang mengatur ultrafiltrasi glomerulus. Measurement of time yaitu hydrostatic pressure in the glomerular capillary and Bowman space measure, yaitu artinya tekanan hidrostatik pada kapiler glomerulus dan juga ruang Bowman diukur menggunakan transducer mikropipet. Colloid osmotic pressure in the glomerular capillary estimated from the difference in plasma protein concentration between the afferent and afferent arteriole, yaitu artinya tekanan osmotic colloid pada kapiler glomerulus diperkirakan dari perbedaan konsentrasi protein plasma antara arteriole afferent dan juga efferent. Additional information yaitu glomerular surface assumed to be functionally intact, yaitu permukaan glomerulus dianggap tetap utuh secara fungsional. Negligible infiltration of plasma protein into Bowman space, yaitu artinya filtrasi protein plasma ke ruang Bowman dianggap sangat minimal. Initial finding yaitu net filtration ratio 10 mm raksa, tekanan filtrasi bersih yaitu 10 mm raksa. Intervention yaitu a substance is instilled into the renal artery, yaitu suatu zat disuntikkan ke arteri renalis. Kemudian juga repeat measurement yaitu net filtration pressure 20 mm raksa, tekanan filtrasi bersih menjadi 20 mm raksa. Use of the following substance was most likely used in this experiment, yaitu zat manakah berikut yang paling mungkin digunakan dalam percobaan ini, yaitu A. Concentrate albumin konsentrat, alpha adrenergic agonis, angiotensin 2 agonis, prostaglandin inhibitor, dan juga vasopressin 2 meningkat antagonis. Kemudian juga correct answer-nya adalah C, yaitu angiotensin 2 agonis. Nah, clinical reasoningnya yaitu, di sini langkah pertama yaitu soal membahas net filtration pressure atau NFP pada glomerulus. Awalnya yaitu NFP sama dengan 10 mm raksa, setelah diberikan sesuatu menjadi 20, artinya adalah zat tersebut membuat filtrasi glomerulus meningkat. Kemudian juga langkah 2, pahami apa yang meningkatkan filtrasi, yaitu rumus NFP sama dengan PC min PI. Ini artinya supaya gampang filtrasi naik jika tekanan darah di glomerulus naik atau tekanan protein turun. Langkah 3 yaitu cari faktor terpenting yang paling kuat meningkatkan filtrasi adalah PCPC, yaitu tekanan hidrostatik kapiler glomerulus. Kalau tekanan darah di glomerulus naik, cairan lebih terdorong keluar, filtrasi meningkat, dan juga NFP naik. Nah, langkah 4 yaitu cari obat yang meningkatkan tekanan glomerulus, yaitu angiotensin 2. Kerjanya menyempitkan arteriol efferent, kemudian juga arteriol yang keluar dari glomerulus. Akibatnya darah tertahan di glomerulus, tekanan glomerulus meningkat, PCPC naik, NFP naik. Jadi NFP dari 10 menjadi 20 mm raksa, paling sesuai dengan angiotensin 2 agonis. Nah, kesimpulannya adalah kunci soal NFP meningkat dari 10 menjadi 20, artinya tekanan filtrasi meningkat. Cara paling mungkin yaitu meningkatkan tekanan glomerulus PC. Yang melakukan ini adalah angiotensin 2 karena konstriksi arteriol efferent. Darah tertahan di glomerulus, tekanan filtrasi meningkat. Jawabannya adalah angiotensin 2 agonis. Nah, kalimat hafalan cepat yaitu angiotensin 2 menyempitkan efferent sehingga menyebabkan darah tertahan sehingga tekanan glomerulus naik sehingga menyebabkan filtrasi naik. Penjelasan kasus yaitu di sini net filtration pressure yaitu adalah gaya total yang menentukan apakah cairan keluar dari darah menjadi urin atau tidak. Kalau NFP naik yaitu filtrasi ginjal meningkat, urin lebih mudah terbentuk. Kalau NFP turun yaitu filtrasi menurun, urin berkurang. Rumusnya adalah seperti ini supaya gampang. P sama dengan tekanan dorong air. Ini sama dengan tarikan protein. Etiologi pada kasus ini itu penyebab NFP naik adalah angiotensin 2 agonis karena menyempitkan arteriol efferent sehingga tekanan di glomerulus meningkat, cairan lebih terdorong keluar. Patogenesisnya adalah
Normalnya adalah darah masuk ke glomerulus, kemudian juga ada tekanan, kemudian juga cairan keluar menjadi urin. Tetapi protein darah menarik air kembali, tekanan Bowman menahan cairan keluar. Jadi tubuh menyeimbangkan yaitu gaya dorong dan juga gaya penahan. Setelah diberikan angiotensin 2, angiotensin 2 itu menyempitkan pembuluh darah keluar ginjal atau arteriole efferent. Akibatnya darah tertahan di glomerulus, tekanan glomerulus naik, dorongan infiltrasi meningkat, NFP naik dari 10 menjadi 20 mm raksa. Patofisiologi yang mendorong keluar cairan yaitu PC-PC, tekanan darah di kapiler glomerulus. Ini gaya terpenting pembentuk air, semakin tinggi semakin banyak filtrasi. Yang membuat cairan keluar yaitu PI-PI sama dengan tekanan dari ruang Bowman, yaitu contoh batu ginjal sumbatan urin, tekanan balik naik yaitu filtrasi turun, PC-PC tarikan darah protein, protein albumin menarik air kembali ke pembuluh darah, semakin tinggi albumin semakin kuat menarik air, kemudian juga filtrasi menurun. Kemudian juga PI-PI sama dengan protein di ruang Bowman normal hampir nol karena protein tidak mudah lolos ginjal. Sign and symptom yaitu pada soal ini bukan penyakit pasien tetapi eksperimen fisiologi ginjal. Namun jika NFP meningkat yaitu menyebabkan GFR meningkat, produksi urin dapat meningkat. Nah, alasan gejala bisa muncul itu jika filtrasi meningkat maka lebih banyak cairan keluar dari darah, urin bertambah. Jika filtrasi menurun maka cairan tertahan dalam darah dan juga urin berkurang. Kenapa jawaban C benar yaitu C angiotensin 2 agonis karena menyempitkan arteriole efferent, darah tertahan di glomerulus, tekanan glomerulus atau PC naik, PC itu NFP meningkat. Kenapa yang lain salah yaitu A. Albumin konsentrat, albumin meningkatkan protein darah, akibatnya tekanan air kembali ke darah meningkat, PC-PC onkotik C naik yaitu filtrasi turun, jadinya adalah NFP tidak naik. Kapan albumin benar digunakan yaitu dipakai pada hipoalbuminemia, sirosis, edema berat, shock tertentu karena membantu menaikkan cairan kembali ke pembuluh darah. B yaitu alpha adrenergic agonis, yaitu contoh adalah norepinefrin. Epinefrin efeknya adalah menyempitkan arteriole efferent, Akibatnya darah masuk glomerulus berkurang, tekanan glomerulus turun, filtrasi turun. Kapan obat ini berguna yaitu pada shock hipotensi berat karena meningkatkan tekanan darah sistemik. D. Prostaglandin inhibitor yaitu contoh adalah NSAID, ibuprofen, ketorolac. Normalnya prostaglandin melebarkan arteriole afferent, kemudian juga kalau dihambat arteriole afferent menyempit, darah masuk glomerulus berkurang, filtrasi turun. Kapan digunakan untuk nyeri, inflamasi, demam? Efek samping penting yaitu NSAID bisa menyebabkan penurunan GFR, gagal ginjal akut, terutama dehidrasi, gagal ginjal, dan juga usia lanjut. Vasopressin 2 antagonis yaitu contoh adalah tolvaptan, efeknya meningkatkan pengeluaran air bebas tetapi tidak langsung mempengaruhi Starling force, malah bisa menurunkan volume darah, tekanan glomerulus turun dan juga NFP turun. Kapan digunakan? Pada SIADH dan juga hiponatremia. Ringkasan sepermudahnya adalah meningkatkan tekanan glomerulus, otomatis meningkatkan infiltrasi, meningkatkan protein darah, otomatis menurunkan infiltrasi, meningkatkan protein Bowman yaitu menurunkan infiltrasi. Angiotensin 2 itu meningkatkan infiltrasi. Cara hafal yaitu darah mendorong keluar, protein menarik kembali, dan juga angiotensin 2 menahan darah di glomerulus.